Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya susun, yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing Bapak Pandu Haryanto, Eskom MM, dengan judul Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap tingkat pengembalian laba atas aset pada subsektor perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tri Dumiati Santika dengan NIM 2018031002, mahasiswi setia I Prodi Akuntansi. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu adanya kebutuhan dan dorongan permintaan akan obat-obatan dan alat-alat kedokteran yang mutakhir, sehingga menuntut perusahaan farmasi agar terus berinovasi, agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Di sisi lain, produk yang dihasilkan oleh perusahaan farmasi yaitu obat-obatan memiliki masa guna yang tidak lama. BPOM menetapkan rentang kadaluarsa obat 1 sampai dengan 5 tahun sesuai dengan expired date. Jadi, dengan adanya kebutuhan dan dorongan permintaan akan obat dan alat-alat kedokteran yang canggih, tentunya berdampak positif bagi profitabilitas perusahaan farmasi. Tetapi, tidak pula mengabaikan fakta lain, bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan farmasi yaitu obat-obatan memiliki masa guna yang tidak lama, sehingga perusahaan farmasi membutuhkan perhitungan terhadap modal kerja agar dapat mengurangi dampak terjadinya kerugian. Rumusan masalah pada penelitian ini, apakah terjadi pengaruh perputaran kas terhadap return on asset? Kemudian, apakah terjadi pengaruh perputaran piutang terhadap return on asset? Dan yang terakhir, apakah terjadi pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap return on asset? Kemudian tujuan penelitian ini yaitu menjawab dari permasalahan yang ada, menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh perputaran kas terhadap return on asset, menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh perputaran piutang terhadap return on asset, menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap return on asset. Berdasarkan gambar kerangka pemikiran tersebut, maka yang menjadi hipotesis pada penelitian kali ini yaitu hipotesis pertama. Diduga perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset pada perusahaan subsektor farmasi. Hipotesis kedua, diduga perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset pada perusahaan subsektor farmasi. Dan hipotesis yang ketiga, diduga adanya pengaruh signifikan secara simultan perputaran kas dan perputaran piutang terhadap return on asset pada perusahaan subsektor farmasi. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini mengambil data yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini mengambil populasi, yaitu seluruh perusahaan industri barang konsumsi subsektor farmasi yang berjumlah 11 perusahaan. Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu sehingga mendapatkan 9 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis data, data sekunder, teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan studi pusaka. Dan teknik analisis data yang digunakan, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Dengan dilakukannya teknik analisis tersebut, maka mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Pada pengujian uji regresi linear berganda mendapatkan nilai konstanta sebesar 11,295, nilai koefisien perputaran kas sebesar minus 0,288, dan nilai koefisien perputaran piutang sebesar 0,777, sehingga mendapatkan persamaan Y sama dengan
11,295 ditambah minus 0,288 ditambah 0,777. Pada pengujian uji parsial dan uji simultan, perputaran kas memiliki pengaruh terhadap return on asset. Dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 6,172 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,018 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kemudian, perputaran piutang memiliki pengaruh terhadap return on asset. Dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 2,820 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,018 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pada pengujian uji simultan, perputaran kas dan perputaran piutang memiliki pengaruh terhadap return on asset. Dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 29,373 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,827. Selanjutnya, pengujian determinasi koefisien. Perputaran kas dan perputaran piutang dapat menjelaskan dengan kuat mengenai return on asset. Dibuktikan dengan nilai R square sebesar 0,87 atau 87%. Dan 13%-nya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Dari pemaparan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, perputaran kas secara parsial berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, perputaran piutang secara parsial berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Dan kesimpulan yang ketiga, secara simultan, perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya mencoba memberikan saran yang diharap dapat bermanfaat bagi pihak terkait. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan sampel yang lebih variasi dan menggunakan jumlah perusahaan yang lebih banyak. Bagi akademis, disarankan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Bagi emiten, disarankan dapat mempublikasi laporan keuangan secara lengkap dan akurat. Implikasi teoritis memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap return on asset, sehingga memperkuat pendapat penelitian sebelumnya. Implikasi praktis diharapkan perusahaan untuk tetap memperhatikan profitabilitas sesuai dengan performa penjualan dan laba yang didapat setiap tahunnya. Sekian presentasi hasil skripsi yang telah saya susun. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.